Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang aku selalu dekat dengan Allah atau al-imanu billah wal asmaul husna. Ya. Pada kesempatan hari ini, yaitu kalau dilihat dari buku paket yang kalian ini ya. Yang buku paket ini, aku selalu dekat dengan Allah ya, pada bab 1. Ini nanti kita akan belajar tentang mengimani pada Allah dan atau melalui Asmaul Husna. Kalian mungkin sudah hafal Asmaul Husna, setiap hari dibaca dalam pembiasaan. Semoga anak-anakku kelas 10 selalu semangat untuk membaca Asmaul Husna, untuk selalu zikir kepada Allah SWT, pembiasaan pagi, dan itu harus selalu digaungkan, dizikirkan, dibaca terus setiap harinya. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah. Tapi sebelum itu, kita akan bahas yang namanya angket internalisasi, akli, analisasi. Kita akan muhasabah. Nah, misalkan ada kasus. Di satu sisi ada orang yang bangun pagi untuk tahajud dan sholat subuh. Namun di sisi lain ada orang yang nyenyak terlelap dalam tidurnya. Kasus, kenapa fenomena ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan keduanya berbeda? Atau kalau kita sendiri, di satu sisi ada anak yang rajin untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yang rajin untuk pembiasaan, dan ada satu anak juga yang tidak rajin untuk melaksanakan pembiasaan pagi atau zikir kepada Allah SWT. Kenapa itu? Why? Itu yang perlu kita bahas. Apakah di dalam diri kita itu masih ada rasa iman kepada Allah SWT atau tidak? Apakah di dalam diri kita itu masih ada keyakinan bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah itu adalah yang Maha mengetahui? Perlu kita jawab di dalam diri kita sendiri. Mari kita muhasabah diri. Ayo anak-anakku, khususnya kelas 10. Kemudian juga ada, di satu sisi ada manusia yang gemar berbuat dosa, lantas dia bertobat kepada Allah SWT. Di sisi lain ada manusia yang terus berbuat dosa tanpa disertai taubat. Kalau kita umpamakan dalam kehidupan sehari-hari saat ini, jika engkau semua jadi siswa, di satu sisi engkau itu kadang-kadang mengabaikan tugas sebagai seorang siswa, mengabaikan tugas sebagai seorang anak. Dan sewaktu-waktu kalian bertobat dan akan memperbaiki. Dan di satu sisi orang lain itu selalu mengerjakan dosa, kemudian tidak pernah nurutin apa yang diperintahkan oleh orang tua dan guru, dan dia tidak pernah taubat, dan dia merasa happy dengan dirinya. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan kedua hal ini bisa terjadi? Kira-kira apa? Nah, ada 3 kasus. Kasus ketiga, ketika musibah melanda suatu negeri, ada orang yang menjadi korban. Orang A menerima musibah itu sebagai ujian, tidak berputus asa, dan menata hidupnya kembali. Orang B berputus asa, meratapi nasib, tidak terima keadaan, dan jatuh dalam dosa dengan menyalahkan Allah. Ya. Pertanyaannya, kenapa orang bisa berpandangan berbeda? Padahal dia juga sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, dan lain sebagainya. Tapi kenapa pandangannya berbeda? Pertanyaannya, apakah di dalam diri kita itu masih ada rasa iman kepada Allah SWT? Itu yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Jawabannya pada hakikatnya adalah semua tergantung siapa yang dijadikan sandaran. Ketika kita sandaran kita adalah manusia, maka ketika manusia itu tidak bisa menolong kita, maka kita akan menjadi lemah. Ketika kita sandarannya Allah Subhanahu wa taala, maka apapun semua kejadian itu kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ada rasa malas dan sebagainya, kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya al-kasalu min amali syaitan.
Malas itu adalah salah satu perbuatan setan. Ketika kalian mengerjakan sesuatu kau ada rasa malas, berarti itu adalah amal syaitan, amal-amal syaitan. Anak-anakku sekalian, pada hakikatnya sandaran umat Islam itu adalah Allah SWT. Jadi iman kepada Allah adalah menurut bahasa iman, percaya atau membenarkan. Menurut tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenaran dalam hati, diikrarkan dengan lisan, wa a'malu bil arkan, mengamalkan dengan perbuatan, direalisasikan dengan perbuatan. Jadi kalau tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa a'malu bil arkan, meyakini wujud keberadaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ekstensi Allah Subhanahu wa taala itu ada dalil akli, itu adalah dalil yang berdasarkan akal atau dapat dijangkau oleh akal. Ada namanya dalil nakli, tidak dapat dijangkau akal atau sesuai dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalil akli, ya, suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti akan eksistensi kekuasaan Allah. Contoh, adanya alam semesta, menunjukkan ada penciptaannya, keteraturan alam semesta dan lain sebagainya. Itu dalil akli. Ada dalil nakli. Nah, dalil nakli itu contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, kemudian dalam hadis mungkin kita lihat dari hadis Arba'in, itu tentang rukun iman. Itu. Kemudian nama Allah muncul di semesta. Nah, ini mungkin kalian bisa lihat kalau tangan Anda, coba tangan Anda sekarang berbuat gini, ya, ini itu pada hakikatnya kalimat Allah, ya, kalimat Allah, ya. Itu contoh, ya, yang seperti ini, itu kalimat Allah. Dah, ini, ya, kalau ini dari sini, ya, kalimat Allah ini. Ini kayu, ini batu, ini pohon, ini langit, ini ada yang di ikan. Ini salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mawjudun bila makan, ya. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala, nah, itu di alam. Kemudian dalil nakli tentang Allah Subhanahu wa taala, firman Allah surat Al-A'raf ayat 54, sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Mungkin yang tadi di awal pertemuan kita sudah jelaskan. Bagaimana membuktikan eksistensi Allah dengan sains? Mungkin hari ini kalian sudah biasa melihat HP. Pembuatnya adalah manusia, ya. Kemudian kalau alam, namanya adalah Allah SWT. Ini tertera di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Dan ini teori Big Bang, teori yang muncul sekitar 50 tahun yang lalu. Manusia sebelumnya mengira bahwa bumi itu datar. Lalu pada tahun 1577 ketika Sir Francis Drake berkeliling dunia, dia membuktikan bahwa bumi itu bulat. Tapi pada hakikatnya 14 abad yang lalu di dalam surat An-Nazi'at ayat 30 juga sudah jelas. Itu sudah jelas disebutkan cahaya bulan 14 abad yang lalu di dalam surat Al-Furqan ayat 61, itu tentang cahaya bulan. Jadi sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian sebelumnya orang memahami bahwa matahari berputar, tapi ia tidak berotasi pada porosnya. Matahari statis. Bukan. Wa huwallazi khalaqal lail wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Jadi pada hakikatnya itu semuanya adalah bertasbih kepada Allah SWT. Nah, di 14 abad yang lalu, dan dialah Allah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Jadi sudah ada garis edarnya bumi, bulan, mungkin tabrakan karena sudah ada. Itu siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala di dalam
Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 33 tentang peredaran bulan, bumi, matahari. Zaman modern membuktikan bahwa matahari butuh waktu kira-kira 25 hari untuk menyelesaikan satu bulan. Nah, hidrologi siklus air. Pada tahun 1580 ketika Sir Bernard Percy membicarakan tentang siklus air untuk pertama kalinya tentang evaporasi air laut. Tapi 14 abad yang lalu itu sudah ada dalam surat Al-A'raf. Nah, ini juga sama. Jadi semua keadaan alam di dunia ini pada hakikatnya sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, kenapa umat Islam tidak tahu? Gak belajar. Gara-gara tidak belajar itu. Maka kita dalam Al-Quran. Yuk, bareng-bareng kita dalam Al-Quran. Ada oseanologi. Sebelumnya kita tahu bahwa ada dua jenis air, air tawar dan air asin. Padahal wawalladzi marajal bahraini hadza 'adlun furat wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Itu di dalam surat Al-Furqan ayat 53. Ya, kalau kita laut yaitu di selat Gibraltar atau mana, yaitu antara air laut sama air tawar itu berpisah. Itu apakah keadaan alam? Iya. Itu siapa yang Allah SWT sesuai dalam surat Al-Furqan ayat 53, atau kalau bisa lihat jadi surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Ini gambarnya. Antara air laut, nah air asin sama air tawar itu tidak bersatu. Ada yang memisahkannya. Nah, embriologi, segala sesuatu makhluk tercipta dari air. Jadi seluruh makhluk itu pada hakikatnya dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'min. Al-Anbiya ayat 30. Jadi air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Kudu beriman. 14 abad yang lalu ternyata proses kita itu juga sudah diterangkan. 14 abad yang lalu baru abad-abad ini menerangkan proses manusia dari ini baru itu. Nah, ini salah satu prosesnya. Botani tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, ini adalah adanya zoologi binatang dan burung-burung hidup dalam komunitas bagikan manusia. Nah, ini semuanya sudah tertera di dalam Al-Quran, dalil bahwa alam semesta ini tidak ujug-ujug jadi, melainkan Allah lah yang menciptakan. Al-Quran bicara tentang gaya hidup laba-laba aja sampai diterangkan dalam Al-Quran. Al-Ankabut ayat 41 tentang gaya hidup semut. Surat An-Naml itu artinya apa? Semut ya. Jadi yang perlu kalian tahu, reseptor rasa sakit. Seorang peneliti dari Thailand meneliti bahwa kulit memiliki reseptor rasa sakit yang bertanggung jawab terhadap rasa sakit. Setelah mengetahui hal itu disebutkan dalam Al-Quran. Baru 14 abad yang lalu sudah ada tentang apa? Tentang reseptor, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 56. Nah, ini sudah ada diterangkan dalam Al-Quran. Siapa yang menyebutkan itu? Semuanya dalam Al-Quran. Terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 30. Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Siapa Tuhan kita? Tertera dalam surat Al-Qasas ayat 30. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb bagi semesta alam. Anallahu rabbul alamin. Nah, itu tentang keberadaan Allah SWT. Mungkin hari ini listrik. Nah, kalau kita belum percaya pada Allah, pada hakikatnya kadang-kadang makhluknya Allah saja, bukti makhluk kita tidak bisa melihatnya. Contoh yang jelas, jin, malaikat, kita nggak bisa lihat. Kita bisa merasakan tapi tidak bisa melihat apa, yaitu oksigen, karbon dioksida. Mana karbon dioksida? Nggak ada. Mana oksigen? Tapi kita bisa merasakannya. Contoh lagi, di kabel itu ada listrik, ada enggaknya, itu kita nggak bisa lihat di situ ada listrik atau enggaknya. Tapi ketika
dikasih lampu misalnya, oh nyala, oh berarti ada listriknya. Kalau nggak nyala, berarti nggak ada listriknya. Sama seperti itu. Ya, makhluknya Allah saja kita tidak mampu melihatnya, apalagi Allah yang segala-galanya. Tapi kita mampu mengetahui Allah melalui ciptaannya. Nah, itu. Selanjutnya kita akan belajar selanjutnya kita akan belajar Asmaul Husna. Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah secara bahasa asma, itu adalah nama-nama yang indah, husna, indah, baik. Nah, secara istilah nama-nama yang baik lagi indah dan yang hanya dimiliki Allah sebagai bukti keagungannya. Nah, innallaha tis'atan wa tis'ina isman mi'ata illa wahidan innahu yuhibbul witra man hafidhaha dakhalal jannah. Nah, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sungguhnya Allah memiliki nama. Kemudian dalil nakli Asmaul Husna, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Surat Al-A'raf ayat 180. Nah, yang nanti akan kita pelajari itu ada Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, Al-Akhir, Al-Ghaffar, Al-Hakim, Al-Hasib. Nah, ini kalian harus hafal nih. Ini yang sering kalian baca ketika pembiasaan. Kita bahas tentang Al-Karim. Artinya apa? Al-Karim apa anak-anak? Al-Karim itu maha mulia. Allah SWT maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua mulia. Dalilnya ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, itu dalam surat Al-Infitar ayat 6. Penjelasannya menurut Imam Ghazali, wah ini kepotong ini. Jadi Al-Karim adalah dia yang menepati janjinya bila memberi, kemudian tidak berdiri berapa dari kepada siapa, dan lain sebagainya. Ini penjelasan menurut Imam Ghazali. Ini Al-Mu'min. Al-Mu'min itu apa? Al-Mu'min adalah memberi keamanan, memberi rasa aman, mengamalkan dan meladai Al-Mu'min. Kalau kita lihat gimana kita sebagai hamba Allah, gimana caranya ketika kita berada di suatu tempat, maka kita memberi rasa aman kepada di sekitar kita. Itu berarti menjadi Al-Mu'min. Ada Al-Wakil, Allah khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yaitu Allah SWT melihara. Al-Wakil itu maha pemelihara. Dalam surat Az-Zumar ayat 62. Nah, ada Al-Matin, yaitu maha kokoh. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Yaitu dalam surat Az-Dzurriyyat ayat 58. Kalian juga kalau dalam PowerPoint ini belum lengkap, kalian juga bisa melihat di sini Al-Matin, Al-Adl, dalil-dalilnya. Silakan dilihat. Ya. Ini adalah cuma sebagai referensi yang sedikit. Kalian bisa mengembangkan, nyari lagi. Ya, Al-Jami, maha mengumpulkan, yaitu dalam surat Al-Imran ayat 9. Kemudian Al-Adl, maha adil. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 115. Al-Akhir, yaitu maha akhir. Jadi ketika seluruh di dunia, di alam jagat rajanya ini meninggal semuanya, Allah yang maha hidup. Ya, Allahul awwal wal akhir. Allah yang awal dan Allah yang akhir, dan tiada berakhir. Ya, dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan dialah maha mengetahui segala sesuatu. Al-Hadid ayat 3. Nah, kesimpulan pada hari ini tentang Asmaul Husna, kalian harus hafal. Al-Karim artinya apa? Maha mulia. Al-Mu'min,
memberi keamanan. Al-Wakil, maha pemelihara. Al-Matin, maha kokoh. Al-Jami, mengumpulkan. Al-Adil, adil. Al-Akhir, maha akhir. Ini harus kalian hafal, ya. Terus apa fungsi kita iman kepada Allah SWT? Dapat menyelamatkan seorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang yang beriman akan ditolong Allah. Ketika yakin kita ditolong Allah, Allah akan menolong kita. Ketika kita ingat sama Allah, Allah akan mengingat kita. Intinya seperti itu. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Anak-anak sekalian, ketika kalian mempunyai masalah, ketika kalian itu berhadapan dengan masalah, yakin di dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Pada hakikatnya semua kesulitan itu akan dibarengi dengan kemudahan. Ketika kita itu gelisah, maka bacalah istighfar, maka bacalah Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, terus menerus. Insya Allah itu hati kita akan menjadi tenang. Selanjutnya dapat mendatangkan keuntungan, karena orang yang tidak beriman akan selalu berada dalam kerugian. Ingat itu di dalam surat Al-Asr, gimana bunyinya? Wal asri innal insana lafi khusrin. Bahwa sesungguhnya manusia itu semuanya ada dalam kerugian, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihah, dan orang-orang yang beramal soleh. Sebagai pengendali perilaku yang dilarang oleh Allah SWT. Suatu contoh, ketika kita mau melaksanakan kezaliman, ingat sama Allah. Allah pasti melihat kita, malaikat selalu mencatat kita lah. Kita nggak akan jadi. Untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah SWT, kita akan semangat untuk beribadah kepada Allah SWT. Yang selanjutnya, sebagai penyesuai diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ketika kita di sehat, bugar, dan lain sebagainya, ketika nikmatnya dicabut sedikit saja, yaitu nikmat mata, cabut, nggak bisa melihat, ya udah, nggak bisa ngapa-ngapain, lemah dia. Dapat mempertebak keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Asmaul Husna penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi anak-anakku sekalian, kalian bisa ya, membuat sebuah cerita, membuat sebuah cerita, terserah itu Maha Pengasih, kasih Allah pada makhluknya, kasih ibu pada anaknya, sayang anak pada ibunya, kasih kakak pada adiknya, kebaikan kepada tetangga dan sesama. Kisah mu'alaf masuk Islam, pendosa yang bertaubat, Maha Sejahtera. Nah, tapi di sini anak-anakku sekalian, tolong dicatat bahwa kalian membuat kisah, yaitu kasih ibu pada anaknya. Kalian posisi adalah sebagai seorang anak, kasih ibu pada, ceritakan kasih sayang seorang ibu pada kalian seperti apa, minimal 1 halaman, ceritakan ya. Itu tugasnya yang perlu kalian buat, cerita aja. Nah, ini faktor-faktor pembinaan iman supaya iman kita terus bertambah. Ini dalam Quran surat 17, surat ke-17 ayat 36, surat ke-24 ayat 55, ke-29 ayat 69 dan sebagainya. Nah, kompetensi iman yang sempurna itu adalah segala berilmu disaksikan oleh Allah. Quran surat 23 ayat 2 sampai 9. Nah, ini memelihara salat dan amanah, menghindari perbuatan maksiat, mentaati segala perintah dan menjauhi larangannya, selalu bersyukur bila bahagia, selalu bersabar bila menderita. Ini kuncinya. Kalau bahagia, bersyukur. Kalau menderita, sabar. Ridho atas segala ketentuan Allah, selalu bertawakal pada setiap rencana. Fa idza azamta fatawakkal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Mungkin itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Terima kasih. Ya, tugasnya silakan kalian kerjakan. Apa? Yaitu membuat cerita tentang kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, yaitu Asmaul Husna. Itu yang poin pertama. Yang kedua, kalian harus hafal Asmaul Husna. Ya, harus hafal Asmaul Husna. Dan karena ini sudah sering kalian baca, jadi kalian wajib hafal. Oke, ya, terima kasih.
Ini saja yang perlu Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.